Oke. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Bu Rika. Loh, ada apa ini? Kok macam-macam cemberut ini mukanya? Ada apa? Ada masalah? Itulah, Kak. Ada yang aku pikirkan ini. Kira-kira Kakak punya waktu nggak mau dengar ceritaku? Boleh. Ada apa ya? Ini, aku mau cerita, Kak. Hmm, Akhir-akhir ini, murid di kelas yang kuajarkan ini, Kak, kok kayaknya kurang antusias ya dalam pembelajaran. Selain itu, hmm, murid di kelas saya, gimana ya, hanya 50% yang mengumpulkan tugas. Jadi, menurut Bu Rika, apa kira-kira yang bisa Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Itulah Kak, saya mengharapkan solusi sebenarnya atas permasalahan saya tentang mungkin semangatnya murid-murid itu kan dalam belajar, kemudian ya seperti itu loh Kak, supaya nanti mungkin ke depannya tidak seperti itu lagi, mereka lagi jadi lebih semangat, antusias, seperti itu Kak. Oh, begitu. Saya butuh solusi nih sebenarnya. Oh, nah, gini. Menurut Bu Rika, hal apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran sama Ibu? Mmm, Kalau saya ingat kembali ya Kak, hal yang Mhm, menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias itu adalah mungkin yang pertama, pembelajaran saya mungkin ya, sepertinya sedikit membosankan seperti itu. mhm, Jadi mhm, anak-anak itu tidak semangat, kemudian mungkin terlalu monoton juga. Saya juga mhm, mungkin kalau mengajarkan terlalu dominan pada saya, mungkin mhm. anak-anak tidak aktif jadinya, ya kan, Kak? Ya, Bercerita ya, di depan paham. murid-murid saja selalu, saya yang menjadi, eee, dominannya. Mhm. Kemudian saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat, yang aktif Mmm, berbicara pada pembelajaran saya. mhm, mhm. Oh, begitu ya, Bu Rika ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran Ibu? Mmm, Menurut saya nih ya, Kak, Ya. murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik nih. Kayaknya Mmm, mereka itu butuh pembelajaran yang buat mereka, semangat ini, mhm, sepertinya. mhm, Tidak mhm. monoton ya kan, tidak Iya, iya. membosankan. Saya rasa Mhm. seperti itu nih, Kak, yang saya butuhkan sekarang. Wow, saya sependapat dengan Ibu Rika. Terus menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu asik dan tidak bosan pada pelajaran Ibu? Menurut saya pembelajaran yang tentunya yang harus berpihak pada murid ya, Kak. Selama ini Mhm, kan mungkin saya ini yang selalu menjadi, eee, pusatnya. Sehingga mhm, saya tidak mhm. memberikan mereka kesempatan, Kak, kayaknya seperti itu. Kemudian murid juga, eee, gimana ya, Kak, saya tidak pernah memberikan ice breaking nih atau game supaya pembelajaran itu lebih menarik dan Oh, menyenangkan, seperti yang Kakak lakukan. oh begitu. Lalu, mengenai tugas-tugas Ibu bagaimana yang diberikan sama murid-murid Ibu? Apakah penyebab apa penyebabnya gitu, sehingga murid-murid Ibu kurang antusias dalam pengumpulan tugas Ibu, bagaimana? Kemungkinan ini karena tugas yang saya berikan juga mungkin terlalu banyak ya, Bu, ya. Nah, ini dia, dan pertanyaan juga yang saya berikan kepada murid-murid itu juga membuat mereka membosankan gitu, soalnya tidak bervariatif. Selalu berisi Mmm, pertanyaan-pertanyaan selalu, tidak membuat mereka, mengembangkan pemikiran mereka gitu, Kak. oh, kalau boleh tahu ini, Ibu menggunakan
sumber belajar apa saja rupanya di kelas, Bu? Saya biasa menggunakan itu, Kak, sumber buku Mhm, teks. Memang saya cuma menggunakan buku teks nih yang ada di perpustakaan. mhm mhm. Hmm, itu, Kak, Gitu. buku. Terus kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Ibu ini? Hmm, gimana ya, Kak? Saya juga Bagaimana? bingung ini, tapi mungkin saya harus melakukan langkah ini secepatnya lah. Nah, yang Heeh, pertama itu mungkin saya harus merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. mhm, Saya bisa gunakan YouTube ya kan, Kak. mhm, Kemudian, mhm, eee, mungkin saya bisa memberikan tugas itu tidak terlalu banyak, sehingga saya memberi kesempatan bagi siswa itu untuk, mengembangkan kepribadiannya di rumah, mungkin begitu ya, bisa bermain dengan temannya, bisa bermain dengan mhm, keluarganya. mhm, Kemudian mungkin bentuk tugasnya juga ini sepertinya. Bentuk tugas yang saya berikan pun kepada murid tidak melulu tentang pertanyaan-pertanyaan. Nah, mhm, bisa juga saya sesuaikan mungkin ya, Kak, dengan minat dan bakat murid saya ya. mhm, Sehingga mhm, pembelajaran mhm. saya itu seperti pembelajaran yang berdiferensiasi gitu, Kak. Oh, begitu. Bagus sekali itu rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu, ya. Kemudian kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu itu? Komitmennya apa? Ini saya berkomitmen untuk selalu Mhm, membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Jadi ke mhm, depannya ini saya harus benar-benar nih, Kak, pembelajaran itu harus saya rubah nih biar mengasihkan. Tidak seperti iya, yang kemarin-kemarin, buat murid saya mhm, bosan jadinya. Ya kan, mhm Kak? mhm. Iya, benar Kemudian benar. ini Mhm, saya juga harus gunakan nih sumber belajar. Nah, sumber mhm, belajar yang saya gunakan juga harus, bervariasi nih. iya, Mungkin seperti yang tadi ya kan, Kak, harus sesuai dengan kebutuhan murid juga, biar bisa, iya, minat dan potensi anak itu bisa berkembang ya, Kak, ya. mhm, benar 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 benar, Mmm, benar dan benar. juga mereka seperti tidak ada unsur paksaan dalam mengerjakan tugasnya. Iya iya, benar Mmm, benar, iya. bagaimana Menarik menurut Kakak? menarik sekali kok ide-ide Ibu itu Mmm, untuk meningkatkan antusiasme siswa-siswa Ibu, itu sangat bagus. Semangat ya Bu Rika ya. iya, Jangan pernah menyerah, tetap semangat. iya, terima kasih ya, Kak, ya, saya sudah temukan solusinya. Aduh, tadi pikiran saya ini, eee, berbelit-belit nih, jadi saya galau nih melihat murid saya seperti ini. Jadi saya sudah temukan solusi berkat Kakak. Terima kasih ya, Iya, Kak, ya, sudah meng-coaching saya iya, ya. iya. Ayo kita kembali mengajar ya. Iya, Semangat. yuk. Oke.